Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Fauji. Saya dari program studi manajemen bisnis syariah semester 1. Saya di sini akan mempresentasikan artikel saya, yaitu pengelolaan budidaya ikan lele Clarias batrachus dalam meningkatkan pendapatan ditinjau manajemen bisnis syariah. Nah, langsung saja pendahuluannya, yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi salah satu beban dasar dalam menghadapi pembangunan di Indonesia. Banyak sekali orang-orang pergi keluar kota, bahkan ke luar negeri, demi mencari keuntungan untuk kebutuhan keluarga. Berwirausaha merupakan salah satu cara menyikapi dengan cerdas. Selain untuk memajukan perekonomian pribadi, hal ini nantinya diharapkan dapat menjadi peluang kerja yang akan merekrut pekerja sehingga dapat menjamin perekonomian orang lain dan keluarganya. Nah, dengan cara ini kemiskinan di Indonesia dan pengangguran akan teratasi. Lele Clarias batrachus merupakan ikan lele yang hidup di air tawar tanah Jawa. Ikan ini sangat digemari masyarakat Indonesia karena mudah dibudidayakan. Karena mudah seperti inilah ikan ini menjadi ikan populer yang digemari dan menjadi makanan yang enak. Seperti misalnya makanan populer yaitu pecel ikan lele dan beserta teman-temannya yang banyak. Nah, untuk dan masih banyak lagi olahan ikan lele yang pastinya menggugah selera. Menekan biaya produksi sangat dibutuhkan dalam setiap usaha. Ini sangat berkaitan dengan tingkat penjualan. Penyesuaian biaya produksi akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Saat hasil produksi berdasarkan kuantitasnya berkurang, maka akan berdampak pada laba yang diperoleh ketika terjadinya kenaikan biaya produksi. Hal ini akan menjadi faktor pendorong bagi produsen dalam mengambil keputusan dan siap dengan hasil keputusan yang diambil. Beberapa pilihan yang bisa diambil seperti menaikkan harga jual barang, mengurangi kuantitas penjualan produk, atau penggunaan bahan baku dengan kualitas yang rendah dari sebelumnya. Faktor produksi juga mempengaruhi jumlah produksi yang akan dihasilkan dalam suatu usaha. Penggunaan faktor produksi perlu diperhatikan dalam kegiatan usaha agar tidak terjadi penggunaan yang berlebihan yang dapat merugikan pembudidaya ikan lele, mempengaruhi pendapatan dan menyebabkan tingkat produksi yang tidak optimal. Setiawan dan Yeti, tahun 2017. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan lele Clarias batrachus dan apa faktor yang meningkatkan pendapatan. Tujuannya agar mengetahui pengelolaan lele yang baik dan benar, mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan pendapatan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian pada artikel saya itu merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan secara sistematis mengenai hal-hal yang ditemukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di kolam ikan milik Kang Tatang, dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai Januari tahun 2023. Subjek penelitian yang peneliti pilih adalah pemilik budidaya ikan lele dan karyawan serta warga sekitar yang bekerja di tempat budidaya tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung di kolam tempat budidaya ikan lele, serta langsung mencatat hal-hal yang ditemukan di kolam tempat budidaya pada saat proses
pembuatan kolam ataupun pada saat pemberian pakan terhadap ikan lele tersebut. Selain itu, wawancara dan dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini. Observasi langsung, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan mengelompokkan ikan lele dan pemberian pakan di kolam budidaya ikan lele. Nah, wawancara dilakukan kontak mata, tatap muka dengan sumber data penelitian. Dokumentasi yaitu keseluruhan kolam yang ada dan alat-alat yang digunakan untuk mendukung pengelolaan budidaya ikan lele. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Untuk yang pertama itu pengelolaan budidaya ikan lele Clarias batrachus dalam meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pembudidaya merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pemilihan indukan, pemilihan pakan yang baik untuk pertumbuhan ikan lele, panen dan pasca panen, sehingga ikan tersebut bisa dijual ke bandar atau tempat pembesaran ikan. Untuk selanjutnya yaitu obat-obatan yang menjadi sebuah solusi yang tidak banyak orang mengetahuinya. Kemudian manajemen bibit. Manajemen bibit dalam budidaya ikan lele sangatlah berpengaruh terhadap keuntungan, karena dengan pemilihan bibit inilah yang akan menguntungkan seseorang budidaya ikan. Bibit yang berkualitas itu sehat dan lebih besar sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kemudian manajemen penyortiran lele ukuran besar dan kecil. Ikan lele kan merupakan ikan yang suka memakan sesama jenis, karena itu perlu alat penyaring yang dapat memisahkan antara ikan kecil dan besar. Alat yang digunakan untuk memisahkan ini banyak sekali ukurannya. Ada yang berguna untuk penjualan ke petani ikan yang akan membeli. Nah, ada juga untuk mengontrol kanibalisme dan penyeragaman ukuran lele. Nah, untuk waktu penyortiran ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu pada saat lele berumur 15-20 hari. Untuk tahap kedua pada saat lele berumur 30-35 hari. Dan tahap yang ketiga ketika umur lele 60-65 hari. Kemudian ada manajemen kolam. Nah, manajemen kolam ini untuk budidaya ikan lele, karena satu indukan itu bisa menghasilkan 70.000-80.000 ekor ikan. Kolam yang diperlukan adalah minimal kolam berukuran 150 persegi dan maksimal kolam 200 persegi. Untuk mengisi airnya adalah 30 cm. Adapun juga kualitas kolam yang baik bagi ikan lele adalah hijau, karena lele dapat bertahan hidup di tempat yang berlumpur. Warna hijau bukan berarti kita sembarangan memasukkan bahan-bahan ke air untuk menjadi hijau, tetapi harus dengan bahan-bahan yang alami juga. Manajemen pencegahan penyakit. Nah, untuk yang selanjutnya, manajemen pencegahan penyakit pada ikan lele ini perlu dilakukan karena satu ikan lele yang terkena penyakit akan menularkan ke ikan yang lain dan bahkan menyebabkan ikan lele mati massal. Mengganti air kolam agar kotoran yang berada di dalam kolam hilang. Dalam mengganti air ini tidak boleh terlalu sedikit. Misalkan kolamnya airnya ketinggiannya 50 cm, maka membuangnya 20 cm. Nah, ketika ikan lele berada di permukaan atau mati mengambang, itu menandakan bahwa ikan lele terkena penyakit. Berikut adalah sekelumit tata cara pencegahan penyakit pada ikan lele. Nah, pencegahan yang pertama itu dari pencegahan jamur. Ini perlu sekali mendapatkan metode yang sangat intensif agar ikan lele bisa sembuh. Metode pencegahan penyakit ini diantaranya adalah pemberian garam, pemberian formalin, ramuan herbal sampai obat ikan selama 3 hari berturut-turut selama 3 hari. Kemudian yang selanjutnya manajemen pasca panen. Proses ini adalah tahap untuk memberikan produksi kita ke konsumen.
karena di proses ini sangat baik sekali karena terjadinya pertemuan antara pembudidaya dan pembeli. Nah, untuk selanjutnya itu penyortiran ikan lele dalam menentukan harga jual beli. Nah, untuk menyortirkan ini juga perlu pembersihan kolam agar kolam bisa digunakan kembali dalam tempo hari. Selanjutnya, maka perlu adanya kebersihan kolam dari kotoran ikan lele, dari lumut-lumut dan ikan-ikan yang kotor. Penimbangan. Nah, ikan lele ini dilakukan setelah sekitar 3 minggu sekali, kira-kira setelah ikan lele sudah siap dipanen. Selanjutnya, untuk ikan lele yang tidak dipanen disimpan saja. Kemudian yang terakhir yaitu diedarkan ke tempat bandar atau ke tempat pembesaran ikan. Nah, faktor yang sering menimbulkan penurunan kualitas ikan lele adalah kurang cermatnya memilih indukan lele, karena biasanya lele yang terlalu sering dikawini terlalu sering akan mengakibatkan indukan lele tersebut menjadi melahirkan bibit ikan lele yang kurang berkualitas. Untuk kesimpulannya dari artikel ini, kegiatan pengelolaan budidaya ikan lele di Dusun Cigoong, Desa Sinabaya, Kecamatan Raja Desa meliputi pemeliharaan, perawatan, mengatur, menjaga kesehatan ikan, dan mengambil manfaat dari hewan tersebut. Lokasi peternakan cukup strategis dan sesuai dan cocok untuk suhu lingkungan ikan lele, seperti tersedia sumber air yang dekat, perlengkapan alat pengambilan ikan disediakan selengkap mungkin, seperti tempat pakan, tempat obat-obatan, dan sistem alat penimbangan, akses transportasi yang baik jauh dari jalan raya sehingga jauh dari polusi udara yang berasal dari asap kendaraan. Pendapatan akan meningkat dengan adanya pemilihan bibit yang baik dan pengelolaan air dan kolam dari kotoran-kotoran. Hal ini mengakibatkan populasi ikan menjadi lebih banyak. Namun dalam kegiatan ini, dalam pencatatan itu belum terlalu terperinci sehingga nantinya tidak bisa mengevaluasinya untuk budidaya ke depannya. Manajemen yang dilakukan oleh pembudidaya dari mulai manajemen bibit sampai manajemen pasca panen ini sudah sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan. Pemilihan bibit ikan yang dilakukan guna meningkatkan populasi ikan lele menjadi kunci untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan, dan modal dalam budidaya ini tergolong sangat besar jumlahnya, sehingga sangat disayangkan ketika pemberian pakan dilakukan secara asal-asalan. Pencegahan penyakit dalam mengolah ikan lele ini tergolong sangat praktis dalam mengolahnya dan tidak sesulit memelihara ikan air tawar yang lainnya. Ikan lele yang bisa hidup dalam air yang tergolong keruh mengakibatkan seorang pembudidaya mendapatkan keuntungan disebabkan penggunaan air bersih yang tidak banyak serta tempo penggantian air yang sangat lama, sehingga pengelolaan ini sangat direkomendasikan sekali kepada masyarakat Indonesia karena keuntungannya yang besar serta menjawab permasalahan-permasalahan lapangan kerja yang sedikit di Indonesia. Dan semoga rakyat Indonesia bisa lebih maju dan berpenghasilan yang banyak, apalagi karena utang Indonesia yang sangat besar. Semoga saja mampu melunasi utang negara Indonesia ini. Pengelolaan budidaya ikan lele Clarias batrachus dalam meningkatkan pendapatan yang tinjau manajemen syariah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Pak Tatang sudah sesuai dengan syariat, mulai dari perencanaan modal, perencanaan pemilihan bibit ikan atau indukan, sarana dan prasarana perencanaan pengelolaan pakan, hingga perencanaan membuat budidayanya ini memberikan kontribusi bagi negara ini untuk mencegah resesi yang banyak dikhawatirkan oleh banyak orang. Mungkin segitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.